Puji nama Tuhan. Shalom seluruh jemaat The Chosen yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, dari tempat ini kami ucapkan selamat beribadah. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita satukan hati kita, kita bawa korban syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini bersama-sama umat-Mu, kami datang di dalam hadirat-Mu, membawa korban syukur kami, membawa pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau hadir dan bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Yesus sumber kekuatan kita. Haleluya. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Engkau. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. haleluya. Yesuslah sumber kekuatan kita. Mari jemaat bersama-sama. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. yes. Allah sumber kekuatan kita, saudara. Yes. Mari angkat tanganmu, semua katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya.
Hanya Yesuslah sumber kekuatan kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik bagi kami. Bawa kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Thank you Lord. Ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Oh, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur Tuhan, sebab Tuhan baik. Dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari sembah Dia, saudara. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Mari pribadi lepas pribadi, mari sembah Dia. Hiya baralaba syaralaba baralaba yaralaba yaralaba baralaba yaralaba 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 baralaba yaralaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah, kami agungkan korban syukur yang terbaik, bawa penyembahan yang terbaik. Mari angkat hatimu saudara, sembah Tuhan. Ku sembah nama-Mu, ku tinggikan Engkau. Bebaskan roh saudara, bebaskan hatimu untuk menyembah Tuhan. Berkata-kata dalam roh, sembah. Mari sembah Dia, sembah Yesus. Jangan padamkan roh saudara. Izinkan roh Allah turut bekerja di dalam. Jamah setiap kami Tuhan. Pulihkan setiap umat-Mu Tuhan.
Terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, lawat setiap kami, jamah setiap kami dengan kuasa-Mu, Tuhan. Thank you, Lord. Mari angkat tangan saudara. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari angkat suaramu. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kemenangan terjadi di sini. Mari lebih lagi bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas segala yang terbaik yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Keadaan di luar boleh mengkhawatirkan kami, boleh membuat kami takut cemas. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa kasih penyertaan-Mu senantiasa akan bersama dengan kami. Kasih-Mu yang melindungi, menyertai, memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Biarlah apa yang kami lakukan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk membangun iman kami senantiasa. Mencari Engkau terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami semuanya akan belajar akan kebenaran firman. Biar Engkau memimpin, menyertai, mengurapi hamba-Mu yang telah Kau pilih untuk menyampaikan kebenaran firman. Dan juga Engkau memimpin kami semuanya, mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat The Chosen.
Apa kabar? Indonesia memang dalam kondisi yang sangat berat kali ini. Dunia pun masih belum pulih dari pandemi COVID. Tapi percayalah bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, itu senantiasa akan ada di dalam kehidupan kita semuanya. Pagi ini kita telah memuji, menyembah Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebagai komitmen dari The Chosen, untuk senantiasa memberikan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, yang menumbuhkan iman kita, serta pengajaran yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Andi Setiawan dari Bandung. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, apa kabar saudara semua, jemaat Tuhan di Surabaya? Saya kirim salam dari jemaat Tuhan di CLCC Bandung buat saudara semua. Kita sama-sama berdoa supaya Tuhan terus bisa memimpin kita melewati masa-masa yang tidak mudah seperti sekarang. Sebentar lagi kita dengar akan ada seperti PSBB darurat lagi atau apapun istilahnya. Tapi intinya COVID belum berlalu juga di tengah-tengah kita. Tapi saya berdoa supaya apapun yang terjadi, kita tetap bisa bertumbuh dalam Tuhan, kita tetap bisa mengalami kasih karunia Tuhan, dan bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin hidup saudara dan saya dengan lebih lagi. Nah saudara, hari ini saya mau share tentang judul cerdas spiritual. Kenapa kita perlu belajar tentang ini? Karena saya harus akui ada banyak orang kecewa dengan oknum-oknum pendeta, banyak orang merasa dibohongi oleh banyak gereja, kalau boleh dibilang seperti itu, sehingga banyak orang mulai tidak mau lagi bertumbuh dalam Tuhan. Kita mulai, sudahlah seadanya, bahkan gak jarang orang mulai tidak percaya bahwa Tuhan ada. Karena kita berpikir kalau Tuhan ada, kenapa gereja bisa berantakan seperti ini? Kalau Tuhan ada, kenapa banyak pendeta bisa punya banyak kasus yang memalukan sekali? Di mana Tuhan? Dan kita mulai meragukan Tuhan, kita mulai kecewa dengan Tuhan. Saya harus akui itu semua memang terjadi. Saya harus akui itu semua sangat melukai. Saya harus akui itu semua sangat menyedihkan. Tapi Alkitab juga memang bilang bahwa itu memang terjadi dari sejak zaman dulu. Kenapa bisa begitu? Karena ada gula, ada semut. Selama ada gula, maka pasti ada semut. Selama ada orang-orang yang bisa ditipu, atau boleh dibilang nih, yang mau dimanfaatkan, maka oknum akan selalu datang. Selama ada keuntungan yang bisa diambil, maka oknum akan selalu datang. Coba kita lihat firman Tuhan dari 1 Samuel 2 ayat 11-18. Lalu pulanglah Elkana dan keluarganya ke Rama, tapi Samuel, jadi Elkana itu papanya Samuel, tetapi Samuel anak itu tinggal di Shilo dan melayani Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Anak-anak Imam Eli jahat sekali. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, mereka tidak peduli kepada Tuhan. Dan sebagai imam, mereka bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa Israel. Jika misalnya ada orang mempersembahkan korban, maka pembantu imam datang membawa garpu bergigi 3. Sementara daging itu direbus, garpu itu ditusukkan dalam panci tempat daging itu dimasak. Lalu apa saja yang ditarik keluar dengan garpu itu menjadi milik imam. Semua orang Israel yang datang ke Shilo untuk mempersembahkan korban diperlakukan seperti itu. Bahkan kadang-kadang pembantu itu datang sebelum lemaknya dipisahkan untuk dibakar. Lalu pembantu imam itu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikan daging yang masih mentah itu kepada imam supaya dipanggangnya. Ayo kasih persembahan kamu sama imam, itu punya imam. Dia tidak mau menerima daging yang direbus. Lalu jika orang itu atau jemaat itu menjawab, sebaiknya kita mentaati peraturan, mentaati firman Tuhan, mentaati apa yang seharusnya dibuat, dan membakar lemak itu dulu. Setelah itu terserahlah, boleh kau ambil sesukamu. Maka pembantu imam itu akan berkata, tidak, sekarang juga harus kau berikan, jika tidak akan kuambil dengan paksa. Demikianlah kedua anak Eli itu berdosa besar di mata Tuhan. Karena mereka meremehkan persembahan korban untuk Tuhan. Sementara itu Samuel yang masih anak-anak, yang masih kecil terus melayani Tuhan. Saudara,
Kenapa ya kok bisa ada imam yang korup seperti itu, tapi tetap bisa bertahan, tetap bisa melayani, bahkan tetap diikuti terus oleh jemaat atau orang Israel. Nah terus gimana seharusnya kita bersikap menghadapi hal tersebut? Kalau di tengah-tengah kita terjadi seperti ini, dan memang akan terus terjadi loh saudara. Gimana caranya? Apa yang harus kita buat? Apakah kita boleh mengambil sikap kecewa dan apatis, menarik diri, saya nggak mau pelayanan lagi, yang penting saya percaya Tuhan aja, saya jemaat Tuhan saja. Apa itu yang Tuhan mau? Atau apa yang sebetulnya Tuhan mau untuk saudara dan saya kerjakan? Yang Tuhan mau untuk saudara dan saya kerjakan adalah begini, yuk menjadi cerdas secara spiritual, menjadi cerdas rohani. Ikut Tuhan itu jangan bodoh. Ikut Tuhan bukan berarti bodoh. Ikut Tuhan perlu kita menjadi cerdas secara rohani. Itulah yang akan membuat saudara dan saya bisa bertumbuh dengan sehat. Tanpa menjadi cerdas secara rohani, maka pertumbuhan rohani saudara tidak akan terjadi dengan baik. Nah, bagaimana caranya menjadi cerdas rohani? Bagaimana caranya kita bisa bertumbuh dengan sehat di tengah-tengah banyak hal yang menyimpang hari-hari ini di gereja Tuhan? Di tengah-tengah banyaknya oknum hari-hari ini yang mengatakan dirinya adalah hamba Tuhan. Apa yang harus kita buat? Nah, ada 3 hal yang saya mau bilang jangan sampai itu ada di tengah-tengah kita. Kalau mau cerdas spiritual, mau cerdas secara rohani, mau bertumbuh dengan sehat. Yang pertama, big no. Ada 3 big no. 3 jangan yang nggak boleh ada dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama adalah begini, wounds of the heart. Jangan biarkan ada luka di hati saudara yang tidak terus dipulihkan. Karena waktu saudara dan saya menyimpan luka di hati, maka itu seperti gula yang akan membuat semut datang. Orang yang terus menyimpan luka di hati akan membuat oknum akan datang dan memanfaatkan saudara. Misalnya saudara sakit hati terus, maka oknum akan mulai datang dan dia mulai bilang gini, iya nggak apa-apa kamu nggak mengampuni, memang keterlaluan, udahlah begini. Dan kita mulai hanyut dibawa oleh skenario yang baru. Kita merasa ditipu oleh oknum hamba Tuhan tertentu, itu tadi seperti gini. Keluar dari mulut singa, masuk ke mulut buaya, saudara. Kenapa? Karena ada luka di hati. Luka itu akan membuat kita terus mencari excuse untuk tidak mengampuni. Luka itu akan membuat kita cari excuse untuk tidak melayani Tuhan lagi. Luka itu akan membuat kita cari excuse untuk mengasihani diri kita sendiri. Dan waktu ada oknum yang melihat saudara seperti itu, dia akan datang dan memanfaatkan saudara. Saudara bisa diintimidasi, saudara bisa dialihkan. Tapi kita akan menikmatinya, kenapa? Karena kita menikmati orang yang mengerti luka kita. Orang yang membiarkan kita berada pada posisi kita. Sekali lagi, ada gula, ada semut. Luka yang tidak dibereskan akan seperti gula yang mengundang semut, mengundang oknum-oknum untuk memanfaatkan kita. Kita akan dialihkan dari firman Tuhan. Kita akan mengalami banyak hal. Contohnya misalnya, ada orang gagal move on dari kegagalannya di masa lalu. Misalnya, kita pernah gagal. Kita pernah melakukan kesalahan. Dan itu membuat ada rasa minder, rasa tidak layak, rasa tidak berkenan, rasa gagal. Dan saudara tahu, itu akan membuat oknum-oknum menuduh saudara memang. Engkau harus lakukan ini supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan. Engkau harus lakukan ini supaya Tuhan ampuni kamu. Kamu harus memberi, kamu harus begini, kamu harus begitu. Yang kadang-kadang gak ada dalam firman Tuhan. Kadang-kadang firman Tuhan dibelok-belokkan saja. Tapi kita dengar kenapa? Karena ada luka di hati kita. Yang membuat kita akhirnya mendengar itu. Bukannya kita menyembuhkan luka kita. Bukannya kita terus belajar lebih lagi untuk mengerti firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Tapi kita mulai mendengar orang yang sedang memanfaatkan luka dalam hidup saudara dan saya. Coba cek apakah masih ada luka dalam hati saudara. Waktu saya terluka, saya juga pernah terluka, saudara. Saya pernah terluka dengan oknum di gereja. Saya terluka sekali, saya sakit sampai saya marah sama Tuhan. Kalau yang tadi saya bilang bahwa saya anggap Tuhan ada di mana? Kenapa gereja dibiarkan seperti ini? Saya nggak bilang saudara mengalami begitu. Saya pun mengalami. Saya pun mengalami, saya mengerti apa artinya. Terpukul, kecewa, kehilangan pegangan, nggak percaya lagi,
tadinya sangat berapi-api sama Tuhan, api itu hilang. Nah selama luka itu tidak disembuhkan, saudara tahu, saya mencari orang yang membenarkan saya. Saya mencari orang yang membela saya. Dan kalau ada orang-orang yang seperti itu, saya akan berjalan bersama mereka. Apa yang terjadi? Saya semakin terpuruk, semakin terpuruk. Big no yang pertama, jangan biarkan ada wounds of the heart. Jangan biarkan ada luka yang terus ada dalam hati saudara. Yuk belajar menyembuhkannya. Gak gampang, gak mudah, tapi ayo belajar menyembuhkannya. Saya percaya kasih karunia Tuhan akan membantu saudara dan saya untuk melewati banyak masalah seperti itu. Big no yang kedua, apa yang tidak boleh ada dalam hati kita. Idols of the heart. Berhala-berhala dalam hati. Itu yang gak boleh ada. Apa sih idols of the heart? Pak, saya kan sudah Kristen dari dulu, Pak. Saya sudah nggak menyembah berhala lagi. Saya udah nggak pernah sembayangan lagi. Saya nggak pernah nyembah patung lagi. Saudara, idols of the heart, berhala, itu tidak selalu bicara tentang patung. Berhala itu tidak selalu bicara tentang sesuatu yang buruk. Kadang-kadang berhala bicara tentang sesuatu yang seakan-akan baik, tapi kita menempatkannya lebih daripada Tuhan. Berhala adalah segala sesuatu yang kita andalkan. Berhala adalah segala sesuatu yang kita cintai. Berhala adalah segala sesuatu yang membuat kita bahagia. Berhala adalah segala sesuatu yang bisa membuat kita sedih lebih daripada Tuhan. Kalau kita kehilangan uang kita sedih sekali lebih daripada seperti kehilangan Tuhan. Maka uang sudah berhala kita. Waktu yang kita andalkan adalah pasangan kita, maka dia adalah berhala kita. Atau yang kita andalkan adalah pendeta kita, yang kita andalkan adalah gereja kita, maka itu sudah menjadi berhala waktu dia lebih daripada Tuhan di hati kita. Sudah bisa lihat beberapa contoh berhala-berhala di zaman yang baru. Yang saya bilang Tuhan palsu di zaman yang baru. Itu bisa karir kita, bisa prestasi kita. Selama karir kita berjalan dengan baik, wah kita semangat sekali, kita mau berdoa. Kita mau melayani. Tapi begitu karir kita, prestasi kita terganggu, kita nggak mau lagi ikut Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan, nggak mau lagi melayani. Jadi sebetulnya yang kita cintai bukan Tuhan, tapi karir kita. Bentuk yang lain apa? Kekuasaan, power, kekayaan, penampilan, hobi. Bahkan gimana gue, itu bentuk berhala baru loh saudara. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah gue. Gimana gue? Gue mau gini ya gini. Nah berarti Tuhannya siapa? Bukan Yesus. Gue. Reputasi, topeng agak. Saudara bisa lihat nih. Keluarga, pasangan, public figure. Public figure ini juga bicara pendeta kadang-kadang. Kita boleh belajar dari pendeta yang sangat memberkati kita. Kita boleh belajar dari senior yang sangat memberkati kita. Tapi dia bukan Tuhan. Dia nggak boleh menggantikan atau dia nggak boleh menjadi lebih penting di dalam hidup kita, lebih daripada Tuhan. Karena begitu ada berhala dalam hati saudara, begitu hal-hal ini menjadi berhala dalam diri kita, kita cintai lebih daripada Tuhan, itu akan seperti gula yang mengundang semut. Ada gula, ada semut. Akan datang oknum-oknum yang menawarkan sesuatu yang saudara cari tadi dengan kata dari Tuhan. Contohnya, misalnya tanpa sadar. Berhala kita adalah kekayaan. Ada banyak orang tanpa sadar sebetulnya ke gereja yang dia cari kaya. Kalau sudah pernah dengar bahwa diteliti orang yang ke Gunung Kawi sama yang orang ke gereja sebetulnya sama aja motivasinya. Itu hasil penelitian saudara. Orang ke Gunung Kawi kenapa sih? Orang ke Gunung Kawi karena pengen kaya. Orang ke Gunung Kawi pengen karirnya sukses, jodohnya langgeng. Pengen apa lagi? Pokoknya orang ke Gunung Kawi pengen kaya, toko laris, pengen sehat. Orang ke gereja juga ternyata sama. Pengen kaya, toko laris, pengen sehat. Gak beda, cuma beda tempat. Nah akibatnya kalau kita ternyata masih ingin mencintai hal-hal dunia ini lebih daripada Tuhan, maka akan datang oknum-oknum pendeta tadi yang bawa-bawa Alkitab di balik-balik ayatnya, bilang itu dari Tuhan, dan mulai mempengaruhi saudara dan saya. Mulai membohongi saudara dan saya. Contohnya, banyak orang, siapa mau diberkati Tuhan? Siapa mau jadi kaya? Kita semua angkat tangan. Lalu nanti mulai, oke, kalau mau jadi kaya, kita harus lakukan ini, itu, ini, itu. Kita mulai lakukan itu.
Saudara tahu, saya nggak bilang bahwa, jadi gini, yang harus dilakukan adalah cerdaslah secara rohani. Supaya kita tahu apa yang disampaikan itu benar firman Tuhan apa enggak. Atau jangan-jangan dibalik-balik aja. Tapi seringkali kita nggak bisa membedakan mana yang benar dari Tuhan, mana yang enggak. Kenapa? Karena hati kita dipenuhi dengan idols. Pikiran kita dipenuhi dengan berhala. Saya sangat pengen kaya sampai saya nggak bisa lagi membedakan mana firman Tuhan yang benar, mana yang tidak. Halo? Contoh saudara, saya mengajarkan perpuluhan. Saya perpuluhan. Kalau boleh saya bilang, saya lebih dari perpuluhan memberinya. Tapi, apa yang menjadi prinsip dari memberi itu bukan begini. Ayo beri, nanti kamu, supaya kamu jadi kaya. Ayo beri, lihat nanti kamu akan diberkati lebih. No, saya memberi karena Tuhan sudah memberi saya. Tuhan sudah memberkati saya, karena itu saya senang bisa ikut terlibat dalam pekerjaan Bapakku yang di surga. Amin. Tapi waktu misalnya ada oknum yang melihat saudara sangat pengen kaya, maka saya bilang, saudara beri. Ayo kasih. Kayak tadi kan, Imam Eli punya anak kan, bawa garpu. Semua yang sudah kasih ditusuk, diambil sama imam. Jadi punya imam, ayo kasih. Nanti Tuhan berkati kamu. Kata Tuhan berkati kamu itu seperti sihir buat kita. Saking pengennya akhirnya kita ikutin semua yang dia ngomong. Tanpa menguji lagi. Saudara, kalau saudara memberi supaya Tuhan beri. Kalau saudara memberi supaya Tuhan jaga hidup saudara. Tuh saudara sedang menempatkan Tuhan seperti preman kan. Iya nggak? Kalau kita nggak memberi, dia pukul. Kalau kita nggak memberi, atau lupa memberi, atau terlambat memberi, dia marah. Itu kan kayak preman yang minta uang keamanan. Hei, Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus nggak seperti itu saudara. Dia Bapa yang baik. Dia memberi kepada kita karena kita anaknya. Dan karena kita sudah menerima, karena itu kita mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan dibalik. Jangan saya memberi untuk nyogok Tuhan. Supaya dia memberi lebih banyak lagi sama saya. Saudara, kalau nggak kita menempatkan Tuhan seperti preman, yang kedua, kita menempatkan Tuhan seakan-akan bodoh sekali. Tuhan tidak seperti itu. Ya, jadi jangan ada idols dalam hati kita. Jangan ada yang dicintai lebih daripada Tuhan. Begitu saudara mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan, saudara akan sangat mudah dibohongi. Saudara akan sangat mudah dialihkan dari kebenaran yang sejati. Big no yang ketiga, hal ketiga yang tidak boleh ada dalam hati saudara supaya kita bisa jadi cerdas secara rohani dan bisa bertumbuh dengan sehat. Ada gini, jangan bikin divisions of the heart. Jangan bikin hati ini terbagi-bagi. Terbagi-bagi apa sih? Misalnya ada rohani, ada sekuler. Banyak orang berpikir ada rohani, ada sekuler. Saudara tahu apa arti sekuler? Sekuler artinya terpisah dari Tuhan. Apakah saudara mau? Oh ini pekerjaan sekuler saya, pekerjaan yang terpisah dari Tuhan. Jangan. Ayo semua hidup kita itu rohani saudara. Gak ada yang sekuler, gak ada yang terpisah dari Tuhan. Tapi seringkali kita membuat pemisahan-pemisahan dan waktu itu terjadi maka oknum akan datang lagi, mulai datang. Dan apa yang dibuat? Contohnya misalnya, waktu saudara merasa saudara sekuler, saya kurang rohani, ya kan? Saya terpisah dari Tuhan, maka akan mulai muncul gini. Tuhan bilang. Ada orang yang datang dengan Tuhan bilang. Dan kita karena merasa sekuler, merasa terpisah dari Tuhan, kita merasa tidak rohani, maka kita mulai nurut aja yang asal lama orang bilang, Tuhan bilang. Ini kata Tuhan, ini kata Tuhan, ini kata Tuhan, ini kata Tuhan. Kata Tuhan, Tuhan berkata, wah kita langsung gak berani apa-apa. Kenapa? Karena kita gak cerdas secara rohani. Kita gak kenal dia. Kita merasa, Pak saya ini orang awam. Sudah tahu apa artinya awam? Awam artinya bodoh. Awam artinya tidak punya pengetahuan. Makanya jangan kita tetap menjadi bodoh. Ayo belajar punya pengetahuan, pengenalan akan Allah. Karena Alkitab bilang ini, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Karena itu di masa-masa seperti ini, saudara dan saya perlu belajar bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Supaya apa? Kita mengenal Allah.
Kita tidak lagi jadi awam, tapi kita menjadi bertumbuh secara rohani dengan sehat di dalam Tuhan. Sehingga setiap kali ada orang datang dan bilang, ini firman Tuhan. Kita mungkin terima, tapi kita uji dulu. Kita hargai, tapi kita uji dulu. Enggak semua kita telan habis. Enggak semua kita ikutin begitu saja. Sebentar, saya uji dulu. Oh jangan, Tuhan, kalau tidak sekarang, kamu dibohongi Tuhan. Contohnya saudara, suatu kali, saya suka memberi ya, saya cerita ini bukan berarti saya mau ngajak kita tidak suka memberi. Saya sangat suka memberi sampai hari ini. Tapi suatu kali ada seorang yang telepon saya di tengah-tengah sebuah KKR besar di sebuah kota. Yang saya nggak usah sebut sama saudara di mana. Dia telepon suasana ribut sekali, dia bilang ini, Pak Andi, saya nih pendetanya lagi bilang, sekarang pintu surga terbuka. Kalau mau memberi, ini waktu yang tepat. Sebentar lagi pintu surga tertutup. Ayo beri. Dia bilang, saya mau kasih semua deposito saya. Saya mau kasih semua deposito menurut saya. Menurut Pak Andi, sebaiknya saya lakukan apa jangan? Saya bilang ini, jangan. Pulang dulu, berdoa dulu, tenangkan hatimu, ngobrol sama istri. Kalau memang kalian sepakat memberikan seluruh depositomu, lakukan. Tapi pulang dulu. Tapi Pak, kata pendetanya, bentar lagi pintu surga tertutup. Kalau saya nggak memberi sekarang, maka berkat Tuhan tidak akan dilipat gandakan dalam hidup saya. Terus saya bilang begini, yang saya tahu dari firman Tuhan, pintu surga tidak pernah buka, tutup buat anak-anaknya. Pintu surga selalu terbuka buat kita, anak-anaknya. Kasih karunia selalu berlimpah. Jadi percayalah, tidak tertutup 1 jam lagi. Pulanglah dengan tenang, renungkan baik-baik, putuskan kalau memang betul itu dari Tuhan, lakukan. Kalau tidak, jangan. Apalagi gara-gara gini, supaya saya diberkati lebih. Lihat itu, ada idols of the heart kan, cinta uang kan, supaya nanti saya diberkati berlipat ganda. Jangan memberi karena motivasi itu. Kalau memberi, lakukan karena kita bersyukur sama Tuhan, bukan pengen lipat gandanya. Amin saudara? Jangan pisah-pisahkan hati kita. Oh saya awam, dia hamba Tuhan. Saudara, kita semua hamba Tuhan. Jangan bikin division of the heart. Jangan beda-bedain di hati kita. Oh dia pendeta, saya jemaat. No. Itu mungkin ada sebutan dalam organisasi gereja. Tapi saudara dan saya, kita sama-sama hamba Tuhan. Doa saudara sama doa saya sama-sama didengar Tuhan. Doa saya sebagai pendeta enggak lebih manjur dari saudara. Kenapa doa kita didengar? Bukan karena hebat-hebatan. Doa kita didengar karena kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Apa yang sekarang kita akan buat? Saya mau tutup dengan begini saudara. Jadi ada 3 big no tadi kan ya. Ada 3 big no. Yang pertama yang jangan adalah gini. Jangan terus simpan luka di hati. Wounds of the heart. Jangan terus simpan luka di hati. Itu akan seperti gula yang mengundang banyak oknum yang akan memanfaatkan hidup saudara. Yang kedua, jangan ada idols of the heart. Jangan ada berhala lain. Jangan ada hal lain yang saudara lebih cintai di hati saudara lebih daripada Tuhan. Karena saudara akan ditipu habis. Mata saudara akan jadi buta secara rohani. Nggak bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, jangan beda-bedain di hati ini. Jangan ada pembedaan, oh saya orang awam. Oh dia hamba Tuhan. Hey, oh ini rohani, ini sekuler. Hei, seluruh hidup kita itu rohani. Jangan ada bagian hidup kita yang terpisah dari Tuhan. Dan kita semua adalah hamba Tuhan. Tanpa terkecuali kita anak-anak Allah. Amin. Nah saudara, saya mau ajak saudara belajar begini. Kalau saudara sudah punya 3 big no, saudara, yuk kita sama-sama belajar ada hukum penyembahan. Hukum penyembahan itu Mazmur 115 ayat 4 dan 8. Saudara boleh baca dari ayat 4 sampai 8, tapi saya kasih 2 ayat ini saja buat saudara. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Lihat ini, berhala-berhala Tuhan mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Yang bahaya adalah ayat 8. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Saudara, kita mesti mengerti hukum penyembahan. Supaya saudara bisa membedakan mana hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dengan benar, mana yang tidak, mana yang itu oknum dari hamba Tuhan yang lagi berusaha menipu saudara dan saya. Ayo belajar menjadi cerdas rohani. Alkitab bilang, seperti itulah jadinya orang-orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain gini, orang akan jadi sama dengan apa yang dia sembah. Kalau
kita bilang kita adalah hamba Tuhan, hamba Kristus, maka begini, hidup saudara dan saya cepat atau lambat akan menjadi sama dengan yang kita sembah, yaitu Kristus. Kalau saudara dan saya bertumbuhnya makin lama makin sombong, makin lama makin seenaknya, makin lama makin arogan, saudara, kita sedang salah menyembah. Karena kita pasti menjadi sama-sama yang kita sembah. Alkitab menceritakan bagaimana hidup Yesus, Tuhan kita di dunia. Dia turun ke dunia salah satunya untuk menunjukkan bagaimana hidup ini. Alkitab menceritakan buah roh. Orang yang menyembah Tuhan, buahnya pasti terlihat. Buat saudara dan saya, yuk cek apa kita sudah berbuah makin hari makin seperti Kristus. Karena itu menunjukkan siapa yang kita sembah. Begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan di sekitar kita. Tiap kali saudara ketemu hamba Tuhan, walaupun saudara dan saya juga hamba Tuhan, tiap kali kita bertemu hamba Tuhan yang lain, maksud saya begitu, maka coba lihat, apakah hidupnya makin hari makin sama seperti Kristus. Kalau hidupnya nggak mencirikan, nggak menceritakan, nggak menunjukkan Kristus, saudara boleh meragukan dia. Kalau yang dia sampaikan berbeda sama firman Injil yang Yesus bawa, saudara boleh meragukan dia. Ujilah baik-baik. Dari sini kita mulai belajar cerdas rohani. Kalau ada pendeta, hidupnya maafkan saudara, wah-wahan, apa ya? Aduh, saya nggak sampai hati ngomongnya mewah-mewahan. Saya kok mau ajak saudara mempertanyakan, apakah Tuhan Yesus hidup seperti itu? Kalau hamba Tuhan, hamba, tapi hidupnya pengen dilayani seperti bos terus. Ayo kita pertanyakan. Bukan cuma mempertanyakan orang lain, pertanyakan hidup kita juga. Kalau hamba namanya hamba, yuk melayani. Kalau kita katanya mengikut Yesus, Yesus saja melayani, terus kita nggak pernah mau melayani. Saya rasa walaupun saudara ke gereja, jangan-jangan saudara tidak menyembah Yesus yang ada di Alkitab. Dari sini saudara dan saya bisa belajar mengenali orang-orang di sekitar kita. Dan juga belajar mengenali diri kita sendiri. Menjadi kritis, menjadi cerdas rohani. Amin. Saya akan tutup dengan ayat yang tadi, 1 Samuel 2 ayat 11-18. Ini di bagian, saya akan masuk ke ayat 18 dan ayat 26-nya. Tadi kita tutup dengan begini. Demikianlah kedua anak Eli itu berdosa besar di mata Tuhan. Karena mereka meremehkan persembahan korban untuk Tuhan. Sementara itu, Samuel yang masih anak-anak, Samuel yang masih kecil, terus melayani Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 26. Anak itu, Samuel, semakin besar dan semakin disukai, baik oleh Tuhan maupun oleh semua orang. Saudara, oknum akan ada terus, kasus akan terus terbongkar, tapi saya percaya. Orang yang dicintai Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, kita akan memperoleh kasih karunia untuk bisa melewati semua masa-masa yang jahat ini. Semua masa-masa penipuan yang mengerikan ini. Saudara dan saya akan dikuatkan sama seperti Samuel yang akan terus melayani Tuhan apapun yang terjadi. Kenapa? Karena kita tidak terpengaruh sama oknum. Yang kita layani bukan oknum, yang kita layani adalah Tuhan. Oknum boleh mengecewakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan saya percaya sama seperti Samuel, kita pun akan menjadi semakin besar, semakin disukai, baik oleh Tuhan maupun oleh semua orang. Karena itu ayo bertumbuh menjadi cerdas secara rohani, supaya saudara dan saya bisa bertumbuh dengan sehat. Tuhan memberkati. Haleluya. Saudara diberkati firman Tuhan hari ini. Yang diberkati oleh firman Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanan dari Pastor Andi Setiawan yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kita. Dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita. Mari angkat tanganmu, kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati.
suaramu. Haleluya. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkan. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. 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 Berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mengakhiri ibadah kami di hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami semua Tuhan boleh memiliki kecerdasan yang luar biasa, pemahaman yang benar tentang kebenaran firman. Bukan hanya kepandaian secara duniawi saja, tetapi kami juga punya kecerdasan secara iman kami melalui kebenaran firman. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman. Berkati hamba-Mu di dalam pelayanannya, mengembalakan gerejanya di Bandung Tuhan. Berkati istri maupun anaknya. Berkati dengan segala yang terbaik. Pakai hamba-Mu ini dengan semakin hari semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat The Chosen Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kehidupan mereka. Kehidupan rumah tangga mereka, pekerjaan bisnis mereka, maupun studi mereka. Jikalau saat-saat ini ada anggota keluarga mereka yang mengalami pergumulan dalam kehidupannya, baik itu duka cita, baik itu kesana sakit penyakit maupun kena COVID Tuhan. Biar Engkau sendiri akan menjamah, ikut campur tangan, memberikan kelegaan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Sertai kami semua Tuhan. Kami percaya dunia boleh bergoncang, badai boleh menerpa. Kami, orang-orang yang Engkau kasih, akan sanggup melewatinya Tuhan. Karena Engkau yang menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Kami khusus berdoa untuk bangsa negara kami. Kami mohonkan belas kasih-Mu Tuhan. Belas kasih-Mu itulah yang akan melepaskan bangsa kami Tuhan dari pandemi COVID ini Tuhan. Tuhan, kami mohonkan kepadamu kasih-Mu Tuhan yang dapat menghentikan penularan dari COVID-19 ini Tuhan. Biar Engkau tolong Tuhan supaya bangsa kami ini boleh terlepas dari pandemi COVID. Kami berdoa khusus untuk Pulau Jawa, Bali, biar kasih kemurahan-Mu melingkupi Jawa Bali ini Tuhan. Sehingga COVID ini boleh ditanggulangi dengan baik. Berikan hikmat marifat-Mu pada pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri. Juga Tuhan, untuk lembaga-lembaga tinggi negara yang lain, biar mereka boleh bekerja sama dengan baik untuk mengatasi keadaan di Indonesia ini Tuhan. Juga kami serahkan seluruh kepala daerah, biar Engkau tolong kepala daerah, memberikan hikmat juga pada mereka untuk bisa bekerja sama dengan pusat untuk mengatasi pandemi ini Tuhan. Berikan keamanan, berikan kedamaian, berikan kesembuhan bagi seluruh korban COVID juga Tuhan. Dan biar Tuhan memberikan pemulihan demi pemulihan. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal dan juga pertobatan massal. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah kasih-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami.
Kami mohonkan akan campur tangan-Mu dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani kehidupan kami. Dan kami akan terima berkat yang terbaik yang datangnya dari Engkau, di mana Engkau memberkati kami semuanya dan melindungi kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia. Engkau menghadapkan wajah-Mu pada kami dan memberi kami damai sejahtera. Biarlah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan serta kekuatan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kami, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Happy Sunday. God bless you all. Haleluya. Allah sumber kuatku selama-lamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ingin dirimu, hanya tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Oh, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan banyak selamanya, selamanya. Yeah. Oh. Sekali lagi katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ingin diriku, hanya Engkau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku selamanya, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan banyak selamanya, selamanya. Music. Oh yeah. Yes. Oh yeah. Semua katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan banyak selamanya, Allah sumber kuatku, ya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan banyak selamanya, selamanya.
sumber kekuatan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.